Assalamualaikum, halo sahabat, selamat datang kembali di channel Hera Inspirasi. Kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang akan memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Sebuah pelajaran dari kisah seorang pemuda yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarganya di desa. Bagi sahabat yang telah like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Simaklah kisah ini sampai akhir agar pesan yang disampaikan dari kisah ini dapat dipahami dengan baik. Seorang pria karir yang sukses di Jakarta bernama Dimas. Dimas terlalu sibuk mengejar impian dan melupakan keluarganya di kampung. Namun, momen Idul Fitri tahun ini mengubah segalanya saat ia memutuskan mudik ke kampung halaman setelah bertahun-tahun absen. Di sana, ia kembali merasakan cinta keluarga, kesederhanaan, dan makna sejati dari Hari Raya. Sebuah perjalanan emosional yang mengajarkan arti pulang dalam bentuk yang paling dalam. Pagi itu, Jakarta masih sibuk seperti biasa. Gedung-gedung tinggi menjulang, dan di lantai 23 sebuah apartemen mewah, seorang pria bernama Dimas membuka matanya. Bukan oleh suara takbir, tapi oleh dering notifikasi yang bertubi-tubi dari ponselnya. Sarapan bukan bersama keluarga, melainkan dengan layar laptop dan suara klien dari luar negeri. Dimas, pria karir sukses, tapi jauh dari kehangatan keluarga. Ia bahkan lupa bahwa besok adalah Hari Raya Idul Fitri. Siang harinya, telepon dari ibu mengagetkannya. Suara di ujung sana lirih, tapi penuh cinta. Dimas, besok Lebaran. Kalau bisa pulang ya nak, semua kangen. Dimas terdiam. Ia ingin bilang sibuk, tapi hatinya seolah ditarik kembali ke masa kecil. Suara ibunya menggetarkan sesuatu yang telah lama hilang, rasa rindu. Malam harinya, tanpa pikir panjang, Dimas mulai berkemas. Jas dan dasi ia tinggalkan. Yang ia bawa hanyalah pakaian sederhana dan satu foto kecil. Foto dirinya bersama kedua orang tuanya saat Lebaran bertahun-tahun yang lalu. Ia menatap tiket kereta itu lama, dan malam itu ia memutuskan pulang. Kereta malam melaju, membelah gelapnya malam dan kenangan masa lalu. Dimas duduk di dekat jendela, matanya kosong menatap keluar, tapi pikirannya penuh gambar. Gambar dirinya kecil, memakai baju koko baru, berlari-lari di halaman, dipeluk ibu saat pulang dari masjid. Hatinya mulai menghangat, seperti baru mengerti apa arti Idul Fitri yang sesungguhnya. Subuh tiba, kampung halamannya menyambut dengan aroma tanah basah dan suara takbir yang menggema dari masjid tua. Dimas turun dari beca, berdiri di depan rumah tua yang tak pernah berubah. Pintu kayu dibuka perlahan, dan di baliknya ibunya berdiri. Matanya sembab, senyumnya tak tergantikan. Mas Dimas, mereka berpelukan lama, seolah waktu berhenti. Pagi hari di kampung adalah
dunia yang berbeda. Anak-anak berlarian dengan membawa petasan. Aroma ketupat memenuhi udara dan semua tetangga saling menyapa dan senyum. Dimas ikut membantu di dapur, mengulek bumbu, mengaduk opor, menata ketupat di meja. Ia bahkan tertawa-tawa tulus yang lama tak keluar. Di kampung, ia bukan seorang manajer. Ia hanyalah anak sulung dari Ibu Sulastri. Di lapangan kecil yang biasa digunakan untuk menjemur padi, pagi itu berubah jadi tempat yang suci. Ratusan orang duduk berjejer dalam diam. Dimas duduk di samping ayah dan adik-adiknya. Saat takbir dikumandangkan, air mata jatuh tak tertahan. Ia sadar bahwa semua kesuksesan di kota tak akan pernah bisa menggantikan satu detik momen ini. Di ruang tamu, Dimas menunduk perlahan. Ia mencium tangan ibunya. "Maafkan Dimas, Bu. Dimas terlalu lama pergi." Sang ibu tak banyak bicara, hanya mengusap kepala anaknya dan berkata, "Kamu sudah pulang, Nak. Itu sudah cukup." Satu pelukan menghapus bertahun-tahun jarak. Hari itu, rumah kecil mereka penuh tawa. Cerita masa kecil, saling ejek, nostalgia tentang petasan meledak di dapur. Semua muncul kembali. Sepupu, paman, bibi, semua datang. Dimas duduk di tengah, tak lagi memikirkan email atau presentasi. Disinilah hatinya benar-benar damai. Malam hari, semua sudah tidur. Dimas duduk sendiri, menulis di buku kecil yang dulu ia tinggalkan. Lebaran kali ini bukan tentang baju baru atau makanan lezat, tapi tentang pulang kepada orang-orang yang mencintai kita tanpa syarat. Dan kadang yang paling berarti adalah kehadiran. Ia menutup bukunya, menatap langit. Takbir masih menggema di kejauhan. Hatinya sudah sampai di rumah. Sekian kisah ini, jangan lupa pantau terus channel Hera Inspirasi, karena kami telah menyiapkan kisah-kisah selanjutnya yang akan dibagikan kepada teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di kisah selanjutnya.